Selamat selamat pagi, siang, sore kepada rekan-rekan dan Ibu Vida selaku dosen Indonesian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Influencer Terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Pengguna Aplikasi TikTok. Kelompok 4 terdiri dari Dewi Savitri, Fahri Baihaki, Galista Indi Prina, saya sendiri, Nada Najmi, dan Windy Cynthia Chandra. Next. Untuk pembahasan pertama itu ada abstrak. Di sini TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. Tren baru dalam pengalaman berbelanja dengan melibatkan influencer dalam membuat video konten shopping memiliki potensi besar dalam menciptakan engagement hingga peningkatan penjualan. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah dapat menganalisis pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian di aplikasi TikTok. Nah, untuk metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Di sini kita menyebarkan kuesioner kepada responden, kurang lebih responden kita ada 100 responden. Lalu hasil penelitiannya itu disimpulkan bahwa influencer mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, ini dipengaruhi ada dari kredibilitas yang baik dari influencer itu sendiri, konten menarik, lalu ada pengalaman pribadi influencer dengan produk yang dipromosikan itu bisa membangun kepercayaan konsumen, sehingga bisa meningkatkan pula untuk keputusan pembelian produknya. Nah, maka dari itu juga influencer perlu menyajikan konten yang menarik supaya apa? Supaya untuk menarik minat konsumen ke produk yang mereka promosikan. Di sini ada 3 kata kunci, yaitu ada influencer, TikTok, dan keputusan pembelian. Untuk pendahuluannya, internet kini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh pemanfaatannya dalam bisnis adalah melalui aplikasi video pendek, yaitu TikTok, yang sedang populer sebagai platform promosi produk secara online. Belakangan ini muncul tren pengalaman dalam berbelanja yang baru dengan melibatkan influencer dalam membuat video konten shopping dan berpotensi besar untuk menciptakan engagement. Dengan adanya influencer pada aplikasi TikTok, memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk di kalangan pengguna. Influencer yang memiliki banyak pengikut serta menyajikan konten yang berkualitas dapat menumbuhkan kepercayaan audiens. Next. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian suatu produk pada pengguna aplikasi TikTok. Penelitian ini berfokus pada bagaimana influencer dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam aplikasi TikTok. Penelitian ini terdahulu yang menunjukkan bahwa influencer efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di berbagai platform media sosial adalah penelitian yang dilakukan oleh Fangide et al. Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa influencer memiliki efek yang signifikan pada minat beli sehingga dapat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian suatu produk. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengukur pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner ini sebanyak 101 pengguna aplikasi TikTok berusia 18-30 tahun yang pernah membeli produk karena dipromosikan oleh influencer. Kuesioner ini menilai persepsi responden terkait kepercayaan, kredibilitas influencer, serta daya tarik dan kualitas konten yang disampaikan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk karakteristik responden dan untuk mengetahui hubungan antara promosi influencer dan keputusan pembelian. Selanjutnya ada pembahasan dari hasil penelitian yang telah kita kaji, yaitu pertama ada di jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin terdapat 88 responden sama dengan 87,1% berjenis kelamin perempuan dan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 responden dengan total 12,9%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat pada penelitian ini dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki. Status pekerjaan berdasarkan itu sebanyak 77 responden sama dengan 76,2% bekerja. Pelajar atau mahasiswa sebanyak 21 responden sama dengan 20,8%, fresh graduate sebanyak 1 responden sama dengan 1%,
Ibu rumah tangga sebanyak 1 responden sama dengan 1%, dan guru sebanyak 1 responden sama dengan 1%. Usia yang mendominasi 18 sampai 25 tahun sebanyak 61 responden, 60,4%. Usia 26 sampai 30 tahun sebanyak 20 responden, 19,8%. Usia 30 tahun ke atas sebanyak 18 responden, 17,8%. Dan usia di bawah 18 tahun sebanyak 2 responden sama dengan 2%. Pendidikan terakhir sebanyak 47 responden, 46,5% diploma, sarjana sebanyak 30 responden, 29,7%, SMA atau sederajat 21 responden, 20,8%, dan pasca sarjana sebanyak 3 responden, 3%. Penggunaan TikTok per hari adalah mayoritas, yaitu 81 responden, 81,2%, 13 responden jarang menggunakan TikTok, 6 responden 5,9% menggunakan 2-3 kali seminggu, dan tidak ada responden yang hanya menggunakan seminggu sekali. Baik, selanjutnya untuk frekuensi penggunaan TikTok, mayoritas pengguna menghabiskan waktu antara 1 hingga 3 jam per hari atau sekitar 57,4%. Sebanyak 25,7% dari responden menggunakan TikTok kurang dari 1 jam sehari. Sedangkan 14,9% lainnya menghabiskan waktu 3-5 jam per hari. Hanya sekitar 2% dari responden yang menggunakan aplikasi ini lebih dari 5 jam setiap hari. Selanjutnya, mengikuti influencer TikTok. Sebanyak 74,3% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti influencer TikTok, sedangkan 25,7% responden menyatakan tidak mengikuti influencer di platform tersebut. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna TikTok dalam survei ini cenderung terhubung dan tertarik pada konten yang dibuat oleh influencer. Selanjutnya, penggunaan TikTok dalam mencari ulasan sebelum melakukan pembelian. Sebanyak 48,5% responden sering menggunakan TikTok untuk mencari ulasan produk. Lalu, 35,6% responden kadang-kadang mencari ulasan sebelum membeli. Sementara, 10,9% responden jarang melakukannya. Dan hanya 5% responden yang selalu mencari informasi dari influencer sebelum membeli produk. Untuk penggunaan TikTok agar mendapatkan ide sebelum melakukan pembelian, sebanyak 53,5% responden sering menggunakan TikTok untuk mendapatkan ide pembelian, sementara 28,7% menggunakannya kadang-kadang. Hanya 11,9% yang jarang dan 5,9% yang selalu menggunakan TikTok sebagai referensi sebelum membeli. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok menjadi salah satu platform populer untuk referensi produk, terutama bagi mereka yang sering melakukan pembelian besar. Selanjutnya ada rekomendasi pembelian produk dari influencer. Di sini ada angka yang dihasilkan mendominasi sebesar 92,1%, sekitar 93 orang menjawab ya, dan yang menjawab tidak sebesar 7,9%. Hal ini dapat disimpulkan influencer sangat memiliki pengaruh dalam merekomendasikan produknya sebelum melakukan pembelian. Lalu ada beberapa jenis produk yang dibeli atas rekomendasi influencer. Nah, di sini terdapat angka yang paling tinggi, pakaian atau fashion, itu sebesar 59,4%, lalu diikuti produk kecantikan 52,5%, makanan minuman 31,7%, peralatan rumah tangga 15,8%, dan teknologi gadget 8,9%. Lalu yang terakhir dekorasi sebesar 1%. Next. Lalu ada frekuensi menonton konten influencer. Di sini pengguna TikTok rata-rata itu sering menonton konten yang dibuat oleh influencer. Dengan angka persenannya itu 51,5% responden. Lalu ada diikuti dengan sangat sering menonton hanya sebesar 3%. Kadang-kadang
yang menonton hanya sebesar 29,7%, dan yang terakhir jarang menonton hanya sebesar 15,8% responden. Lalu ada kepercayaan pengguna TikTok terhadap influencer dalam memilih produk. Di sini angka yang paling besar itu faktor utama pengguna mempercayai influencer dalam memilih produk itu ada pengalaman pribadi influencer dengan produk yang dipasarkan. Ini dengan data mendominasi 51,5%, disusul dengan relevansi produk dengan kebutuhan sebesar 41,6%, kualitas konten yang dibuat sebesar 5%, dan yang terakhir jumlah pengikut sebesar 2%. Dalam keefektifan influencer dalam mempromosikan barang dibanding dengan iklan tradisional, ada sebanyak 46,5% yang merasa influencer sangat efektif dan sisanya merasa cukup efektif. Tidak ada responden yang menjawab tidak efektif, sehingga bisa disimpulkan bahwa influencer akan lebih bisa mempromosikan suatu produk daripada iklan tradisional. Dalam keputusan pembelian berdasarkan rekomendasi influencer, ada sebanyak 46,5% sering membeli berdasarkan rekomendasi influencer, dan 1% sangat sering. Sedangkan ada 38,6% yang kadang-kadang membeli berdasarkan rekomendasi influencer, dan hanya ada 13,9% yang jarang mengikuti rekomendasi influencer untuk mengambil keputusan untuk membeli barang. Mayoritas responden juga merasa percaya pada promosi influencer untuk membeli produk. Hanya ada 7,9% dari 100% responden yang tidak percaya oleh promosi influencer yang sangat ingin membeli produk, dan sisanya percaya pada promosi yang dilakukan oleh influencer. Untuk kepuasan konsumen pada produk yang dibeli berdasarkan rekomendasi influencer, ada sebanyak 66,3% merasa puas atas produk yang dibeli, dan hanya ada 2% dari responden yang merasa tidak puas atas produk yang dibeli berdasarkan rekomendasi influencer. Jarak yang jauh antara yang puas dan tidak puas menunjukkan bahwa produk yang direkomendasikan oleh influencer merupakan barang yang sesuai dengan ekspektasi para konsumen. Selanjutnya, peran influencer dalam membentuk loyalitas. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa influencer memiliki peran besar dalam membentuk loyalitas merek, sebanyak 45,5% responden menyatakan bahwa influencer cukup berperan, 40,6% responden merasa influencer berperan, 6,9% responden menganggap influencer sangat berperan, dan 6,9% responden lainnya menilai peran influencer kurang berpengaruh. Selanjutnya, peran influencer dalam mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk cukup tinggi yang membuat konsumen akan membeli produk yang dipromosikan oleh influencer di masa depan. Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 54,5% responden akan membeli produk yang dipromosikan oleh influencer. Berdasarkan alasan konsumen membeli produk yang direkomendasikan oleh influencer, didapatkan data sebanyak 37,6 responden membeli produk rekomendasi influencer karena ulasan positif dari pengikut, 23,8% karena penampilan produk dalam video, 17,8% karena diskon atau penawaran khusus, 10,9% karena kredibilitas influencer, dan 9,9% karena kualitas dan konsistensi konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30,6 responden menganggap kredibilitas influencer cukup penting dalam keputusan pembelian, 31,7% menganggap sangat penting, 28,7% menganggap penting, dan 3% sisanya menganggap kurang penting membuat keputusan pembelian berdasarkan kredibilitas influencer. Selanjutnya, menyajikan konten berkualitas adalah salah satu cara influencer menarik minat beli konsumen saat mempromosikan produk. Sebanyak 90,1% responden menilai konten promosi influencer di TikTok itu berkualitas. 5% menilai sangat berkualitas, 3% menilai kurang berkualitas, dan 2% menilai sangat tidak berkualitas.
Selanjutnya ke pembahasan mengenai pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian suatu produk. Influencer dipandang sebagai pemimpin opini dalam topik populer di media sosial seperti kecantikan, makanan, gaya hidup, dan mode, yang mampu memengaruhi keputusan orang lain. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Penggi et al. 2024 yang menunjukkan bahwa influencer memiliki efek yang signifikan pada minat beli, sehingga dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian suatu produk. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa aspek kepercayaan dan interaksi yang tinggi antara influencer dan pengikutnya memainkan peran penting dalam mengubah preferensi konsumen menjadi keputusan pembelian. Ini sejalan dengan teori komunikasi persuasif, di mana individu lebih cenderung dipengaruhi oleh sumber yang dianggap kredibel dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran dari karya ilmiah yang telah kita lakukan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok. Influencer dengan kredibilitas baik, konten menarik, dan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan produk mampu membangun kepercayaan konsumen sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian. Konten kreatif seperti tutorial, ulasan produk, atau tantangan mempengaruhi perilaku konsumen, dan konten berkualitas tinggi meningkatkan engagement dan penjualan, di mana sebanyak 66,3% responden merasa puas dengan produk yang dibeli melalui rekomendasi influencer, menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh terhadap loyalitas merek dan produk, di mana konsumen lebih mempercayai rekomendasi influencer yang diikuti karena adanya hubungan emosional dibandingkan dengan iklan tradisional. Nah, terdapat dua saran yang kami simpulkan. Yang pertama, disarankan kepada pembaca yang ingin mempromosikan produknya, yang akan dilakukan oleh influencer adalah dengan memilih influencer yang relevan dengan target pasar dan produk yang dipromosikan, serta memilih influencer yang mampu menyajikan konten yang menarik dan memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya oleh konsumen. Disarankan kepada pembaca yang ingin mempromosikan produknya dapat membangun hubungan dan kolaborasi berkelanjutan atau jangka panjang dengan influencer. Hal ini menciptakan keeratan hubungan antara influencer dengan merek dan memperkuat loyalitas konsumen terhadap produk dan merek yang dipasarkan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk berbagi karya ilmiah ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.